فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur keharibaan ilahi atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dialah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga tetap tercurah. Semoga salawat dan salam pula dilimpahkan kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Baik, para bapak, para ibu, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang klaster-klaster yang ada di surga setelah pada pertemuan sebelumnya, yaitu Jannatul Ma'wa. Berikutnya adalah Jannatu Adn. Jannatu Adn, surga Aden. Yang pertama, surga Aden terdapat di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada ayat yang ke-72. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Apa kata Allah? Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keuntungan yang besar. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi
mukmin. Tidak sekedar muslim, tapi mukmin. Mungkin kita anggap biasa, seakan tidak ada perbedaan antara keduanya, muslim dan mukmin. Tetapi perbedaannya sangat mendasar. Kalau sudah Allah menyebut mukmin, berarti orang ini sudah terbebas dari sifat nifaq, kemunafikan. Dan surah At-Taubah ini banyak berbicara tentang orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ancaman-ancaman yang terdapat di dalam ayat-ayat surah At-Taubah hingga sampai surat tersebut, ketika kita membacanya tidak perlu membaca kalimat basmalah, langsung membaca ta'awud. Karena ancaman peringatan keras banyak disampaikan dalam ayat-ayat At-Taubah. Maka orang-orang yang jauh dari sifat-sifat nifaq, yaitu izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Itulah definisi dari nifaq. Kalau sudah terbebas dari sifat ini, berarti orang ini adalah orang-orang mukmin yang Allah menjanjikan kepadanya jannah, surga. Bahkan surganya disebutkan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakinu thayyibah. Terdapat tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus. Gak ada tempat di muka bumi ini yang bisa menandingi indahnya surga. Kalau Allah mengatakan wa masakin, itu adalah jamak dari sakan. Sakan itu tempat tinggal. Tempat tinggal. Hunian-hunian yang menjadi idaman manusia, yang kalau di dunia mereka berlomba untuk memiliki satu kawasan hunian bergengsi. Di surga Aden jangan tanya tentang keindahannya. Wa masakin thayyibatan fi jannati Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Artinya seluruh nikmat surga itu lewat jika kalau kita bicara tentang keridhaan Allah. Karena orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah, orang itu sudah terbebas dari murka. Allah tidak akan pernah marah selama-lamanya kalau orang itu sudah dapat ridha. Nah, kita di dunia ini dalam rangka mencari ridha Allah. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan ridhonya. Dan belum ada orang yang sudah mendapatkan gelar yang pasti bahwa dia diridhoi Allah. Kalau seandainya sahabat disebutkan radhiyallahu anhum, itu tidak lain doa. Semoga Allah meridhoi. Baik. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'du 11 ayat yang ke 23. Maaf, 13 Ar-Ra'd 13 ayat yang ke-23. Allah Jalla wa Ala berfirman,
Jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Iya. Allah katakan dalam ayat ini, surah Ar-Ra'd, Jannatu Adn, surga Adn, yadkhulunaha, yang masuk ke dalamnya adalah wa man salaha, itu orang-orang yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Bapak di sini min abaihim bukan hanya bapak langsung, tapi bapak ini bisa jadi bapaknya bapak, kakek. Bisa jadi kakek, atasnya lagi buyut. Bisa lagi canggahnya, bisa lagi warengnya, bisa lagi udek-udeknya, bisa lagi gantung siwurnya, dan seterusnya, tidak terbatas. Karena abaihim di sini jamak. Kalau ada di antara trah ke atasnya itu kafir, maka dia nggak masuk, dilompati. Jadi mereka akan bertemu dengan bapak-bapaknya. Mungkin antara dia dengan gantung siwurnya ketemu, itu sama-sama muda. Dan kita tahu, loh, jenengan gantung siwurku. Padahal berapa ratus tahun terpautnya, tapi tahu. Karena di surga itu kita akan mengetahui orang-orang yang punya nasab dengan kita, sekalipun tidak pernah berjumpa. Karena saat itu kita dengan buyut kita usianya sama. Penduduk surga usianya antara 30-33. Muda semua. Makanya wong tua gak mlebu surga. Kalau nak wong tua mlebu surga itu. Karena semuanya kembali menjadi muda. Wa azwajihim, dan istri-istrinya. Jamak atau tunggal? Jamak. Bersama dengan istri-istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Dzurriyyah bukan hanya anak, tapi juga terus ke bawah, cucu, cicit, terus ke bawah. Ketemu dengan cicit kita, sekalipun tidak pernah berjumpa di dunia, tapi tahu bahwa dia adalah keturunan kita. Dipertemukan, tapi tempatnya berbeda-beda, karena masing-masing memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang berbeda, sehingga surganya pun berbeda. Tapi untuk sekedar ketemu bisa. Setelah itu balik lagi ke basicnya, di mana dia bertempat tinggal. Bertemu mudah. Tapi kalau pindah, wah, buyutku rek nang Firdaus, aku nang Aden.
Saku tak melok buyutku ae. Bisa nggak? Nggak bisa. Beda klaster. Karena tingkatnya beda. Iman dan takwanya beda di dunia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi malaikat ini kalau bahasa kita bludus, keluar masuk dari pintu karena kesibukan mereka. Dan pada saat itu kita tahu, melihat, kalau sekarang kita nggak bisa lihat, Pak. Nanti kita akan tahu. Dibuat pandangan kita ini bisa melihat, yakni malaikat. Nah tentu itu dalam perkara-perkara yang tidak pribadi. Tapi kalau perkara pribadi, semua akan ditutup penglihatannya. Malaikat akan ditutup penglihatannya. Demikian pula manusia-manusia yang lain. Ketika manusia itu melakukan jima suami istri, itu tempatnya tersembunyi. Walaupun mereka seakan melakukan itu di tempat terbuka, karena memang kamarnya saja, kemahnya saja, itu diameternya 90 km, itu diameter kemahnya. Surabaya Malang. Buka Muslim nomor 2400 berapa? 31 atau 30. Judulnya Kemah Mutiara. Tiga puluh ya? Ya, 2430. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagi seorang mukmin disediakan di surga sebuah kemah dari sebuah mutiara yang berlubang. Iya, dari sebuah apa? Mutiara yang berlubang. Terus panjangnya 60 mil. Iya. Jadi tuluhu situna milin. Jadi panjangnya berapa tadi? 60 mil. Berapa 60 mil? 1 mil berapa? 1,5 kilometer kali 60 berapa? 90 kilometer. Itu baru kemahnya, Pak. Belum lagi nanti kalau dikasih apa? Istana. Bagaimana dengan istananya? Baik. Kemudian apa katanya? Bagi mereka disediakan pula beberapa orang istri yang didatanginya secara bergiliran, di mana istri yang satu dengan yang lain tidak saling menampakkan. Iya. Di mana istri yang satu dengan istri yang lain tidak saling apa? Tidak saling melihat. Kemahnya 90 kilo diameternya, itu untuk satu istri. Istri yang lain juga punya kemah yang lain, dan tidak saling tahu satu dengan yang lain. Kalau Surabaya Malang, Pak, itu kira-kira kalau dibangun sebuah kota itu bisa nggak ya? Yang lengkap di dalamnya dengan fasilitas, infrastruktur, suprastruktur, apapun yang dia inginkan. Mau pengen punya danau bisa nggak? Pengen punya gunung di situ bisa nggak? Pengen punya hutan di situ bisa nggak?
Cuman berdua di situ dengan istrinya. Istri yang lain punya kemah sendiri. Dan itu dalam satu lubang apa? Mutiara yang berbentuk setengah lingkaran. Itu baru kemahnya. Bapak Ibu, saudara sekalian, maka dalam perkara seperti ini mestinya kita harus apa? Berlomba-lomba untuk itu. Nah, sebetulnya siapa ini? Orang-orang yang mendapatkan surga Aden seperti ini. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan ibadahnya kepada Allah, menegakkan salatnya, dan dia memelihara diri dari kejahatan. Buka ayat yang ke 22. Kita bisa tahu pada ayat sebelumnya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Yaitu apa tadi? Yaitu surga Aden. Surga Aden. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar. Ini syarat untuk meraih surga Aden. Sabar dalam hal apa ini? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Jadi keridhaan itu diapakan? Dicari, mencari ridho Allah dengan sabar. Dengan cara bagaimana mencari ridho Allah? Wa aqamus salata, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan harta baik dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Salat, infak fi sabilillah, semua dilakukan ini dengan apa? Sabar. Dalam rangka mencari ridho Allah, berarti secara ikhlas. Ikhlas berbeda dengan sabar, tapi keduanya memiliki keterkaitan. Nah, keduanya ini merupakan amalan hati. Beramal dengan ikhlas berarti al-munafi lisyirki, menjauhi kesyirikan, warriya, dan riya dalam amalnya. Dan kemudian dia melakukannya dengan apa? Dengan sabar. Sabar ini menunjukkan akan keistiqomahan seseorang dalam melakukannya. Berarti
Itulah kesabaran di dalam beramal. Karena sabar ada 3 macam. As-sabru li ta'atillah. Sabar dalam ketaatan. Mengerjakan perintah Allah. Ada yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyatillah. Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, as-sabru 'indal musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Di sini ada 2 sabar. Sabar dalam ketaatan. Ini yang pertama. Yaitu sabar dalam mengerjakan apa di sini? Ibadah yang paling pokok dalam Islam, as-shalah. Di dalamnya ada ad-du'a wa dzikr. Doa dan zikir. Kemudian infak fi sabilillah. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Menginfakkan sebahagian rizki yang Allah karuniakan kepada mereka. Pertama, fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan fi sabilis syaitan. Dan itu dilakukan dengan sabar. Di dalam kesabaran itu ada apa tadi? Istiqomah. Sehingga apapun keadaannya. Di dalam surah Ali Imran, yakni fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Di sini yaitu teknis. Kalau Ali Imran lapang sempit itu keadaan. Dia tetap infak di jalan Allah. Walaupun keadaannya sempit ataupun lapang, menunjukkan istiqomah. Kalau di ayat ini menunjukkan teknik sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, terang-terangan. Sirron lebih utama, wa alaniyah, terang-terangan boleh, selama tidak mengakibatkan riya. Boleh dia infak fisabilillah terang-terangan, selama tidak timbul pamer atau riya. Tapi kalau takut riya, sembunyikan infakmu di jalan Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah dan orang yang berinfak sajalah yang tahu. Kemudian as-sabru 'anil ma'siyatillah. Dalam ayat ini, orang yang memperoleh surga Aden adalah orang yang sabar meninggalkan maksiat. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at, yaitu serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Pertama, menolak kejahatan dengan kebaikan itu, pertama, yaitu tidak melakukannya. Yang kedua, membalasnya dengan baik. Contoh, sampean biyen hobi mendem, saiki wis tobat. Setelah itu baru diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Kepethuk kanca mendemi. Cak, wis suwe gak ngombe sampean. Aku wis tobat rek, wis tuwa. Ketokane sampean wis melarat gitu.
Gak ngombe paling gara-gara gak ada duit. Ayo, cok kuatir. Tak bandari. Sampean kepingin apa? Topi kenceng apa topi? Ya. Biasanya orang yang sudah punya memori perjalanan buruk itu lebih gampang untuk kembali. Makanya kalau kita sudah taubat, hijrahlah. Jauhi teman-teman yang jahat. Kalau enggak, balik lagi ke komunitas kita. Udah masuk lagi nanti. Sak popo, sak curutai. Bukan sak seloki, sak curutai. Orang biasa ngombe sak curut ya gak mungkin ya kan. Bisa jadi tahu-tahu apa? Entek sak botol, sak krat kok. Nah itu. Jadi pertama apa? Dia tidak melakukan itu. Lah enggak, wis kurang. Dia berhenti melakukan itu dan sabar untuk tidak kembali terjatuh kepada kemaksiatan itu. Meskipun memori tentang nikmatnya minum bagi dia, ya. Kalau bagi antum yang belum pernah minum, apa pahit kok diombe. Lu korup. Lu aku kan mau kandhani. Aku gak tahu sampai ini ngomong, "Ya Ustaz, kayak apa pahit." Ya. Jadi dia sendiri berhenti tidak melakukannya. Sabar untuk tidak kembali melakukannya. Kemudian apa? Ditolak dengan baik atau dengan kebaikan. Ustaz sampean lapo. Awak dhewe putune akeh lapo ngombe. Engko nek kepethuk putumu pun gak sakno putumu melok mendem. Ayo sayo. Timbangane ngombe tak jayuk mangan. Ayo pengin apa? Kambing apa? Ayam? Apa bebek? Ayo. Sampean milih apa? Menolak keburukan dengan kebaikan. Banyak mungkin ujian yang kita hadapi dalam meninggalkan maksiat. Kita diajak berbuat buruk, tapi orang yang bakal dapat surga Aden dia sabar. Justru orang yang mengajak berbuat buruk itu diajak berbuat baik. Diwali. Ibu-ibu, jeng, aku kepingin ro kabari tonggomu sing anyar itu lho. Jarine heboh ngene. Iki mulai ngajak ngerumpi. Kalau kita tahu banyak tentang informasi orang yang mau digunjing, ada orang yang pengen tahu. Wah, biasanya seneng nggak kita ini menjadi sumber referensi? Seneng. Wow, sampean tak ceritani, ayo. Tapi dia apa? Tidak melakukan itu. Nggak mau. Ditolak. Tidak dilakukan perbuatan itu. Justru apa? Orang itu diajak berbuat baik. Lah opo jeng ngomong wong liya. Timbangane ngomong wong liya, ayo nang omahku tak jak. Carane gawe rawon gak atik keluwek ngono.